Contoh kedua yang akan kita kerjakan adalah penerapan perhitungan friksi untuk aliran fluida dengan menggunakan pompa. Kasusnya ada pada example 2.10.7 yang ini ada di halaman 111. Ya, ada di halaman 111, halaman 97 PDF-nya. Oke. Jadi kita langsung saja ke contoh soalnya. Example 2.10.7, friction loss with pump in mechanical energy balance. Air dengan temperatur 20 derajat Celcius dipompa dari sebuah tangki menuju sebuah tangki yang berdiri pada ketinggian dengan rate. Di sini adalah volume rate-nya 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Gambarnya ada di gambar 2.10.5. Pipa yang digunakan sama, sepanjang adalah pipa 4 inch kejauhan 40 dan efisiensi pompa di sini adalah 65%. Jadi flow rate-nya Q-nya di sini adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Yang diminta di sini adalah berapa kilowatt. Ya, ditanya WP. Ya. Kita ketahui WP itu adalah nilai WS dibagi efisiensi. Nah, di sini kita menghitung WS-nya terlebih dahulu. WS-nya di sini kita dapat dari persamaan Bernoulli, di mana persamaan Bernoulli ini untuk sistem yang seperti ini kita perlu modifikasi. Kembali lagi saya ulangi bahwa tahapannya adalah memahami kasus, kemudian menggambar sistem, kemudian membuat persamaan Bernoulli untuk sistem tersebut, kemudian baru mendeteksi friksi-friksi yang terjadi, baru kemudian kita melakukan perhitungan. Oke, untuk sistem yang seperti ini ada flow rate pada pipa, tapi titik tinjaunya adalah permukaan fluida di tangki sumber atau tangki 1 dan permukaan fluid di tangki 2. Sehingga nilai V1 dan V2 itu tidak ada. Ya, nilai V1 dan V2 itu tidak ada karena energi kinetiknya tidak ada, tapi nilai flow rate yang ada di dalam pipa itu ada. Nah, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, kalau kita ingin melompat, ya, ini adalah persamaan Bernoulli-nya, ya. Ini adalah persamaan Bernoulli-nya, di mana di sini tidak ada perubahan energi kinetik, ya. Tidak ada perubahan persamaan energi kinetik. Kemudian Z1-nya 0, Z2-nya 15. Kemudian tidak ada perubahan tekanan karena semuanya terbuka, dan ada sigma F, ya, ada sigma F. Jadi sebenarnya persamaan Bernoulli-nya itu menjadi WS sama dengan GZ2 ditambah sigma F saja, ya, GZ2 tambah sigma F. Jadi kalau kita mengikuti cara pengerjaan punya kita, maka setelah kita mengetahui sistemnya, terlebih dahulu kita membuat persamaan Bernoulli-nya. Nah, untuk persamaan Bernoulli ini adalah WS sama dengan GZ2 ditambah sigma F. Oke. Gimana untuk mencari nilai WP? Nanti untuk mencari nilai WP adalah WS dibagi efisiensi. Di sini kita sudah mengetahui. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya mendeteksi friksi yang terjadi apa saja. Friksinya yang pertama adalah contractionless at time exit. Jadi keluar dari tangki. Nah, ini jadi dari tangki menuju pipa.
Prinsip perhitungannya sudah saya jelaskan di contoh yang sebelumnya. Kemudian friksi yang kedua itu pada pipa lurus ya. Pada 4 in schedule 40, karena di sini tidak berubah diameternya, maka delta L itu bisa kita jumlahkan dari awal ya sampai ke tangki yang kedua, dari tangki 1 sampai ke tangki yang kedua. Nah, tahapannya sama di sini. Langkah yang pertama kita hitung Reynolds number-nya. Dari Reynolds number itu kita tahu apakah dia laminar atau turbulen. Ya. Kondisi di sini adalah Reynolds number-nya 6,181 10/4, maka nilainya adalah turbulen. Kita cari nilainya di grafik. Nah, nilai di grafik ini kita dapatkan F kecil. Ya, kita dapatkan nilai F kecil. Kita masukkan ke persamaan. Nah, V-nya di sini ya. V-nya di sini adalah nilai flow rate yang kita dapatkan dari nilai Q yang ada di soal tadi. Ya. Di sini tentunya kita membutuhkan Q dikali membutuhkan faktor luas penampang pipa. Oke, kemudian dari aliran tersebut terdiri dari ada 2 buah elbow, maka kita menghitung friksi pada elbow. Dan yang terakhir itu ekspansi ya, ini elbow, ini ekspansi. Ekspansi dari mana? Dari pipa masuk ke tangki yang nomor 2. Masuk ke tangki yang nomor 2. Kita tinggal masukkan rumusnya ya. KX-nya adalah 1 min A1 per A2, A1 per A2, A1 itu adalah luas penampang pipa, A2 adalah luas penampang tangki, maka nilainya menjadi 0 ya. A1 per A2, A1 itu kecil sekali, A2 besar sekali, maka nilainya sama dengan 0. Kemudian kita totalkanlah friksi yang terjadi tadi, friksi dari kontraksi, friksi sepanjang pipa, friksi 2 buah elbow, kemudian friksi ekspansi ya pada saat masuk tangki. Kita dapat totalnya sekian. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Bernoulli yang kita miliki tadi, maka kita mendapatkan nilai WS-nya. Dari nilai WS tersebut, ya, dari nilai WS tersebut, saya salah tadi ya. WS itu adalah efisiensi dikali WP, maka WP itu adalah, iya benar ya, WS per efisiensi. Maka kita dapatkan berapa nilai WP-nya di sini. Ingat, dalam perhitungan-perhitungan ini satu yang paling kita perhatikan adalah jangan sampai satuannya itu berbeda ya, jangan sampai satuannya itu berbeda, karena satuan yang berbeda itu tidak bisa dijumlahkan. Dan maka pastikan kalau kita pakai SI semuanya pakai SI, kalau pakai British semuanya menggunakan British. Baik, itu 2 contoh yang bisa kita kembangkan untuk perhitungan friksi memanfaatkan modifikasi persamaan Bernoulli untuk sistem transportasi fluida.